Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Wulansari dengan NIM 2020 90 1086. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Uyun, MSI. Hari ini saya akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan istilah yang sering kita dengar sehari-hari. Meskipun demikian dan sering tampak familiar di telinga kita, namun masih ada saja yang tidak mengetahui dengan jelas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Jadi, membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan tersebut menjadi hal yang relevan untuk disampaikan agar kita tidak keliru. Jika dilihat dari sekilas, bisa dikatakan bahwa redaksi kepenulisannya saja sudah berbeda. Selain itu, jika ditelaah dengan lebih dalam lagi, maka akan didapatkan makna dari pertumbuhan dan perkembangan yang saling berbeda satu sama lain. Diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah dua kata yang bisa digunakan dalam berbagai bidang. Beberapa bidang yang dimaksud adalah bidang kedokteran, ekonomi, industri, serta bidang-bidang lainnya. Lalu, apa sebenarnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan tersebut? Untuk bisa mengetahui secara jelas mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kita perlu memahami pengertian dari masing-masing kata tersebut. Membahas pengertian merupakan dasar yang sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu hal. Nah, pengertian pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan bisa diamati dengan jelas. Ketika kamu mempunyai seorang adik, maka kamu bisa melihat dia tumbuh terkhusus pada perubahan bentuk tubuh. Perubahan tersebut bisa diamati seperti tinggi badannya, serta beberapa hal yang lainnya. Selain itu, pertumbuhan memiliki waktu yang cenderung terbatas atau memiliki jangka yang pendek. Biasanya pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh usia dan kemampuan objek tersebut untuk tumbuh. Coba kamu perhatikan bahwa pada manusia dengan umur sekitar 20 tahun hingga 25 tahun, maka ia akan cenderung untuk tumbuh dengan sedikit kemungkinan bisa tumbuh. Jadi, bisa disimpulkan, pengertian dari pertumbuhan adalah suatu perubahan yang terjadi pada suatu objek yang sifatnya itu cenderung terbatas, namun bisa diamati secara langsung menggunakan indera kita. Sebagai tambahan, pertumbuhan akan sangat dipengaruhi oleh faktor dari dalam yang terjadi pada suatu objek yang bertumbuh. Selanjutnya, kita sekarang membahas mengenai perkembangan nih. Hal dasar terkait perkembangan yang perlu kita ketahui adalah perkembangan itu memiliki sifat kualitatif. Artinya, semua aspek yang berubah pada objek sebenarnya disebut dengan perkembangan. Dari pengertian ini, perkembangan memiliki cakupan wilayah yang lebih luas daripada pertumbuhan. Sebenarnya, pertumbuhan juga masuk dalam wilayah perkembangan. Contoh dari perkembangannya ialah semisal kita memiliki seorang adik bayi. Pada awalnya, bayi tersebut hanya bisa tidur terlentang tanpa melakukan apa-apa. Namun, seiring waktu, dia bisa berjalan. Maka, perkembangan itulah yang terjadi. Sang bayi yang tadinya hanya bisa tidur saja, sehingga bisa bergerak merangkak hingga berjalan, itu adalah bukti sebuah perkembangan. Nah, pada saat bayi berkembang tersebut, maka terjadi pula secara bersamaan sebuah pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertambahan tinggi dan besar pada bayi tersebut. Hal lain yang terkait pada perkembangan adalah jangka waktu. Dalam hal ini, perkembangan memiliki perbedaan jangka waktu dari pertumbuhan. Perkembangan akan terjadi secara terus-menerus, dapat dilihat namun cenderung tidak jelas. Pertanyaan menarik untuk dijawab mengenai mengapa pertumbuhan dan perkembangan
dari masing-masing organisme itu berbeda-beda. Nah, kondisi tersebut bisa muncul karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Beberapa faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah yang pertama itu nutrisi. Salah satu faktor yang paling penting dan akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah nutrisi. Makanan yang dikonsumsi atau didapatkan oleh suatu organisme akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan yang akan mereka rasakan. Dalam hal ini, jika nutrisi dari makanan tersebut baik dan cukup, maka pertumbuhan dan perkembangan bisa terjadi dengan cepat dan hasilnya pun akan maksimal. Namun, jika sebaliknya nutrisi yang didapatkan itu kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat dan hasilnya pun kurang baik. Yang kedua yaitu faktor kondisi psikologis. Faktor lain yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan adalah kondisi psikologis. Perlu diketahui bahwa kondisi psikologis ini sangatlah berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Jika kondisi psikologisnya baik, maka suatu organisme akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang kuat dan sehat. Namun, jika kondisi yang terjadi adalah sebaliknya, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhan dan perkembangannya akan lemah dan cenderung tidak baik. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh juga pada pertumbuhan dan perkembangan. Dalam hal ini, lingkungan yang baik akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan yang baik pula. Kita bisa melihat bahwa lingkungan itu dapat membentuk pola pikir seseorang. Yang keempat adalah biologis. Pertumbuhan dan perkembangan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor biologis. Dalam hal ini, jika seseorang berasal dari genetika yang baik, maka dia akan terlahir dan tumbuh serta berkembang dengan baik pula. Meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan karena beberapa faktor. Kondisi ini bisa dikatakan semi mutlak. Artinya, ketika faktor awal boleh jadi bisa diubah dengan mudah untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, jika sudah masuk ranah genetika, maka perubahan akan cenderung lebih susah untuk dilakukan.